Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1288. Wanita berjubah hijau memuntahkan darah segar, tubuhnya terhuyung karena sejak awal sebagian besar kekuatan yang ia miliki harus digunakan untuk menekan luka dalam tubuhnya, dan semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sulit pula menahannya. Kali ini, aku terlalu meremehkan lawan, bisiknya getir, menyunggingkan senyum pahit yang tak seorang pun dapat lihat karena wajahnya tertutup cadar. Dia bukanlah berasal dari zaman ini, sejak zaman kuno kekaisaran abadi, ia telah mencapai kedudukan sebagai seorang abadi atau makhluk abadi. Kala itu, para raja abadi memimpin kerajaan-kerajaan surgawi masing-masing, namun kemudian perang antar kerajaan meletus, dan bencana pun tak terhindarkan. Perang antar abadi menyebabkan banyak dari mereka mati dan hancur berkeping-keping, dan dia sendiri hampir kehilangan nyawanya dalam sebuah pertempuran hebat. Jika bukan karena artefak rahasia dari menara pedang yang ia miliki, mungkin ia telah musnah sejak lama. Selama ribuan tahun, ia menyerap kekuatan dao dari pedang di dalam menara tersebut, meskipun lukanya belum pulih sepenuhnya, ia setidaknya mampu menekannya dengan stabil. Jika ia bisa mendapatkan bunga langka Tianyuan Shenluo, maka ia yakin dapat sepenuhnya sembuh dan mengembalikan kekuatan abadinya. Karena hanya dengan kekuatan itu ia bisa mengaktifkan artefak penting yang membawanya kembali ke keluarganya sebab sejak ia keluar dari menara pedang, darah dalam tubuhnya memberitahu bahwa keluarganya masih hidup. Aku tidak boleh mati di sini, bisiknya. Tak rela, dan amarah memenuhi hatinya jika saja ia tak terluka, tak mungkin ia bisa dijebak seperti ini. Jika saja ia pulih sepenuhnya, para semut kecil ini akan ia bunuh hanya dengan satu sentuhan jari. Seret, ia berubah menjadi cahaya terbang dan memilih untuk melarikan diri sesuatu yang sangat memalukan bagi sosok sombong sepertinya. Kau takkan bisa kabur, hardik penguasa dao sejati Tianchu dengan suara dingin, kedua tangannya melantunkan mudra rumit di udara, dan dari langit muncul cahaya ilahi yang berubah menjadi sebuah kitab surgawi. Kitab ini memiliki 12 halaman, masing-masing mewakili satu jalan besar. Jika seseorang mampu menguasai salah satu sepenuhnya, maka ia bisa menjadi seorang penguasa dao sejati bahkan dengan takdir yang tepat, bisa mencapai jalan abadi. Penguasa dao sejati Tianchu telah mempelajari kitab ini selama ribuan tahun, dan mengintegrasikan 12 jalan tersebut ke dalam dirinya. Saat ia melangkah ringan di udara, 12 kekuatan besar mengelilingi tubuhnya, menjadikannya seakan penguasa dari langit itu sendiri, penuh wibawa tiada taraf. Meski begitu, wanita berjubah hijau tetap memperlihatkan kekuatan luar biasa dengan pedang abadinya. Ia berhasil menerobos jebakan dan penghalang, lalu terbang menjauh dari daratan surga menuju kedalaman luar angkasa yang gelap dan dingin. Namun kekuatan dari 12 dao kitab tersebut memperlambat kecepatannya secara signifikan, dan tak lama ia kembali dikejar dan diserang. Lagi-lagi ia memuntahkan darah, namun kali ini bukan merah, melainkan hitam pekat pertanda bahwa luka dalam tubuhnya sudah tak dapat dikendalikan lagi. Dadanya dihantam oleh sebuah segel magis yang luar biasa besar, dan jika bukan karena cahaya misterius yang sempat melindunginya sekejap, ia mungkin sudah mati saat itu juga. Dalam angin luar angkasa yang menggigilkan, tubuhnya terlempar dan jatuh ke atas pecahan planet yang sudah hancur. Penguasa dao sejati Tianchu juga batuk darah, wajah tuanya sepucat mayat, jelas, untuk melukai wanita itu, ia pun harus membayar harga yang cukup tinggi. Wanita yang mengerikan, kalau saja dia tidak terluka, mungkin meski aku menjebaknya, akulah yang akan mati, gumamnya dalam hati. Sambil menatap sosok wanita itu jatuh, ia ragu tak tahu apakah wanita itu benar-benar kehilangan kekuatan atau hanya berpura-pura. Jika ia nekat maju dan ternyata itu jebakan, bisa jadi ia akan ikut ditarik mati bersamanya. Namun pada saat penguasa dao sejati Tianchu ragu, seberkas bayangan cepat muncul dalam jangkauan spiritualnya. Dalam sekejap, sebuah artefak berbentuk cakram muncul begitu saja, menangkap tubuh wanita itu, dan langsung melakukan teleportasi, lenyap tanpa jejak. Berani sekali, teriak penguasa dao sejati Tianchu dengan murka, karena setelah perjuangan berat membuat wanita itu terluka parah, kini ia hanya bisa melihatnya diselamatkan tepat di depan matanya. Semua usahanya sia-sia. Bersama dengan para penguasa dao lainnya, ia segera mengejar dengan kecepatan penuh. Namun kecepatan cakram dao benar-benar di luar ekspektasi, meskipun Luo Xiu hanya berada pada tingkat suprim, artefak itu telah diaktifkan dengan 2 lapis segel, menjadikannya lebih cepat daripada para penguasa dao. Tetapi Luo Xiu tahu betul bahwa mengandalkan cakram dao saja tidak cukup untuk lolos dari penguasa dao sejati, karena mereka berada di level yang berbeda sepenuhnya.
Weng, sinar ilahi tiba-tiba menyambar dari langit, menghalangi laju cakram dao yang ditunggangi Luo Xiu. Dari cahaya yang tebal dan menyilaukan itu, muncul sebuah kitab surgawi yang melayang dengan tenang, lalu salah satu halamannya terbuka, dan dari balik halaman tersebut, melangkahlah penguasa dao sejati Tianchu. Tak kusangka ternyata kau, ucap penguasa dao sejati Tianchu sambil menatap tajam ke arah Luo Xiu. Sepertinya Wuji benar-benar menerima seorang murid yang luar biasa. Ia lalu menoleh ke arah cakram dao. Jadi ini adalah artefak yang kau dapatkan dari rahasia alam purba, ya. Kecepatannya sebanding dengan senjata terbang kelas abadi. Luo Xiu pun memberi salam hormat, tangan menggenggam satu sama lain di depan dada. Salam hormat dari junior kepada senior Tianzu. Ia tahu dari kata-kata itu bahwa penguasa dao sejati Tianchu telah mengenalinya. Meski Luo Xiu telah menyamarkan wajah dan auranya dengan dao tanpa rupa, namun itu tidak cukup untuk menipu seorang penguasa dao sejati. Maka tanpa ragu, ia pun membatalkan penyamarannya dan menampakkan wajah aslinya. Kau menyelamatkan dia, jadi kau berniat memusuhi diriku. Suara penguasa dao sejati Tianchu terdengar tenang namun mengandung ancaman. Jelas ia tidak berniat membiarkan wanita berjubah hijau itu hidup hanya karena Luo Xiu ikut campur. Junior tidak berniat memusuhi senior, tapi wanita ini pernah berjasa padaku. Maka aku tak bisa berpangku tangan, jawab Luo Xiu dengan tegas. Jadi kau pikir kau bisa menghentikanku? Penguasa dao sejati Tianchu mendengus dingin. Karena kau adalah murid Wuji, aku bisa membiarkanmu hidup. Tapi dua orang ini harus tinggal di sini. Mendengar bahwa penguasa dao sejati Tianchu juga ingin menahan Lu Mengyao, Luo Xiu menjawab cepat dan tegas, itu tidak mungkin. Jadi kau memang cari mati. Bentak penguasa dao sejati Tianchu, aura pembunuh membara dari tubuhnya. Meski kau murid Wuji, kesabaranku ada batasnya. Sejak kematian Huangzu, gurumu pun menghilang. Kalau aku membunuhmu di sini, Wuji pun belum tentu akan berkonflik denganku demi seorang murid. Aura tekanan luar biasa melingkupi Luo Xiu dan Lu Mengyao, membuat mereka nyaris tak bisa bernapas, sebuah tekanan yang hanya bisa dipancarkan oleh seorang penguasa dao sejati. Namun Luo Xiu tetap tenang, dan berkata, kalau aku berani bertindak, tentu aku punya andalan. Maka aku sarankan pada senior, sebaiknya jangan memaksakan diri. Saat itu, nyala api muncul dari dalam tubuh Luo Xiu, dan dalam sekejap sebuah botol api abadi api suci yang dimurnikan muncul di atas kepalanya, memancarkan sinar abadi yang memukau. Hanya sebuah senjata abadi kelas rendah, itu bukan alasan cukup untuk menggertak diriku, ejek penguasa dao sejati Tianchu dengan senyum dingin. Namun Luo Xiu malah tersenyum, benar, ini memang senjata abadi kelas rendah. Tapi aku mewarisi teknik rahasia dari abadi yang menciptakan artefak ini. Aku tahu cara membuatnya meledak. Ia melanjutkan dengan nada santai, aku yakin, seorang bijak seperti Anda tentu tahu seberapa besar daya ledak dari sebuah artefak abadi yang meledak. Seketika raut wajah penguasa dao sejati Tianchu berubah serius. Jika benar artefak ini bisa meledak, maka sekalipun ia seorang penguasa dao sejati, nyawanya bisa dalam bahaya. Para ahli bela diri tingkat tinggi memang biasa memiliki senjata jiwa mereka masing-masing, dan metode terakhir mereka yang paling ekstrim adalah membuat senjata tersebut meledak. Namun metode ini memiliki risiko besar bisa menghancurkan fondasi kekuatan sang pemilik, bahkan membuatnya tak bisa lagi melangkah ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Rahasia meledakkan senjata hanya diketahui oleh pemiliknya, dan tanpa teknik rahasia tersebut, tak ada orang lain yang bisa memaksakan ledakan. Jika artefak abadi kelas rendah benar-benar meledak, ledakannya bisa memusnahkan makhluk tingkat abadi. Jika seorang penguasa dao sejati terseret, bisa jadi ia juga akan musnah. Tentu saja, Luo Xiu pun pasti akan mati jika memaksa ledakan itu terjadi, jadi semuanya kembali ke pertanyaan siapa yang lebih takut mati. Dalam hal ini, yang hidup lebih lama justru lebih enggan kehilangan hidupnya, dan itulah kelemahan penguasa dao sejati Tianchu. Karena itulah Luo Xiu berani menghadapi situasi ini, dengan taruhan nyawa sebagai kartu truf. Penguasa dao sejati Tianchu bukanlah sosok yang mudah ditakuti, dan ia sempat berpikir Luo Xiu hanya menggertak. Tapi ketika ia mengamati dengan saksama, ia tidak menemukan celah kebohongan sedikit pun dari sikap Luo Xiu. Karena itu, ia tidak berani berjudi. Ketika melihat penguasa dao sejati Tianchu ragu untuk menyerang, Luo Xiu pun tahu bahwa benih ketakutan telah tumbuh di hati lawannya. Justru karena itu, dalam hatinya tumbuh rasa meremehkan. Seorang kuat sejati seharusnya tidak takut menghadapi apapun. Penguasa dao sejati Tianchu telah hidup terlalu lama, hingga keberanian yang seharusnya dimiliki oleh para pemuncak kekuatan itu terkikis oleh waktu. Dahulu, seorang penguasa dao sejati adalah sosok yang jauh tak terjangkau bagi Luo Xiu. Namun sekarang, ia merasa bahwa para penguasa dao sejati itu tidak lagi begitu luar biasa, dan lebih tampak seperti kayu lapuk yang hampir runtuh. Weng, getaran ruang terasa, dan Luo Xiu bisa merasakan bahwa beberapa penguasa dao dari suku langit telah mendekat. Tanpa ragu, ia mengaktifkan teleportasi dan membawa cakram dao menjauh.
Penguasa Dao sejati Tianchu tentu tidak akan membiarkannya begitu saja, namun ia pun tak berani menekan terlalu keras khawatir jika Luo Xiu benar-benar memicu ledakan artefak abadi, ia akan terseret dan mati bersama. Rencananya sederhana, cukup memperlambat pelarian Luo Xiu, lalu membiarkan para penguasa Dao yang baru datang untuk menghadangnya. Jika salah satu penguasa Dao harus dikorbankan akibat ledakan artefak, maka itu harga kecil untuk mendapatkan apa yang tersembunyi pada wanita berjubah hijau itu. Bersambung.